Di kota yang tiap jengkal lahannya seharga emas, muncul inovasi hunian vertikal berupa rumah flat yang terjangkau bagi kaum milenial dan Gen Z. Nah, rumah flat sebuah koperasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini menunjukkan kalau mimpi memiliki hunian nyaman di jantung Jakarta itu masih bisa masuk akal. Dan kami mengulasnya dalam garis batas berikut ini. Memang itu solusi di wilayah-wilayah padat, terutama di daerah-daerah pusat perkotaan ya. Berhubung di sini lokasinya sangat strategis, jadi saya sudah tidak perlu kendaraan lagi. Semuanya bisa dijangkau dengan transport umum kayak gitu. Dua hal yang penting harus diperhatikan untuk program ini, ya. Pertama dari segi kepemilikan, di mana kepemilikannya? Memiliki hunian di tengah kota Jakarta saat ini rasanya bak mengejar pelangi. Indah, namun makin dikejar makin jauh. Ya, di tengah kawasan Menteng jantung Jakarta yang biasa dibilang elit dan mahal, gebrakan baru muncul bukan apartemen, bukan rusun, melainkan rumah flat yang dibangun bersama-sama melalui koperasi. Dengan tingginya harga rumah dan juga tanah di perkotaan seperti Jakarta, hal ini banyak membuat masyarakat kesulitan untuk mempunyai hunian di tengah perkotaan seperti Jakarta. Namun di daerah Menteng, Jakarta Pusat ada beberapa masyarakat yang membangun hunian flat Menteng tepat seperti di belakang saya ini. Lantas nantinya saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa hunian flat yang berada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Rumah flat Menteng ini terdiri dari 4 lantai dan 7 unit hunian. Model ini jadi inovasi pionir. Dengan konsep koperasi, rumah flat ini jadi wujud nyata inovasi hunian sosial yang berdasar regulasi. Pertama itu hunian susun, memang itu solusi di wilayah-wilayah padat, terutama di daerah-daerah pusat perkotaan ya, karena memang udah ada keterbatasan lahan. Nah, kemudian kalau kita lihat harganya juga tidak terlalu mahal ya itu ya. Kalau dibandingkan dengan standar harga di wilayah itu gitu. Di wilayah Menteng terutama. Nah, pertama Menteng itu kan juga di daerah pusat untuk segala aktivitas bisnis dan mungkin juga pemerintahan di situ. Sehingga lokasinya sangat strategis. Berawal dari ide Marco Kusumawijaya, seorang arsitek dan aktivis tata kota yang membangun hunian kolektif di tengah kota dengan konsep koperasi. Ia mengajak rekan dan kerabatnya untuk mewujudkan ide tersebut dan membangun flat di atas lahan miliknya. Adakah suka duka tinggal di hunian flat semacam ini? Mungkin kalau ngomongin dukanya, perlu beradaptasi di awal mungkin ya, untuk yang awalnya mungkin di rumah tapak atau mungkin di apartemen atau rusun yang memang ada pengelolaannya tersendiri kayak gitu. Itu mungkin perlu adaptasi, tapi selama 6 bulan ini daripada dukanya lebih banyak sukanya kayak gitu. Sukanya seperti apa? Pertama, berhubung di sini lokasinya sangat strategis, jadi saya sudah tidak perlu kendaraan lagi. Semuanya bisa dijangkau dengan transport umum kayak gitu. Terus dengan desain yang cukup dipikirkan matang-matang, kami punya udara yang bagus, punya taman, masih punya pohon, terus jendela kami di 2 sisi, jadi aliran udara di dalam ruangan cukup baik juga, semuanya dipikirkan matang-matang kayak gitu. Jadi untuk tinggalnya cukup nyaman sekali, apalagi dengan saya yang kebanyakan kerja dari rumah, itu sangat membantu sekali sih rumah yang nyaman ini. Dalam proses pembangunan hunian 4 lantai ini, harga lahan yang tinggi, pendanaan dan regulasi yang masih baru menjadi tantangan. Dua hal yang penting harus diperhatikan untuk program ini, ya. Pertama dari segi kepemilikan, di mana kepemilikannya? Apa sertifikatnya? Kan begitu. Nah,
sertifikat itu di dalam undang-undang rumah susun itu sudah dibuka peluang dan ada peraturan pemerintah yang sudah ada, itu nanti terbitnya namanya SKGB, Sertifikat Kepemilikan Gedung dan Bangunan. Jadi sertifikatnya itu sama dengan sertifikat rumah susun, tapi minus tanahnya. Dia tidak ada tanah bersama. Jadi nanti ada NPP namanya, nilai perbandingan proporsional, yang mereka miliki secara bersama-sama, yaitu bagian bersamanya, yaitu ruang tamunya, tangganya. Kan mesti ada ruang tamu dan tangganya toh. Lobinya masuk kan mesti ada, nggak mungkin dong nggak ada. Nah itu kan bersama. Ya, jadi kepemilikannya pemerintah bisa memberikan dengan SKGB, dia memiliki itu. Nah, dengan demikian yang harus juga perlu diperhatikan adalah waktu sewa. Kan tidak mungkin dong dia bayar per tahun boleh, tapi tidak mungkin perjanjian sewa itu hanya 5 tahun. Coba, kalau 5 tahun sewa apa itu mau diusir orang, dibongkar? Kan nggak mungkin. Nah ini yang harus dibicarakan di muka, jangan digampangin aja. Tanah tetap dimiliki pemilik tanah, jadi koperasi menyewa per tahun ke pemilik tanah dengan kontrak 60 tahun kayak gitu. Jadi cukup jelas secara hukum, semuanya legalnya jelas semua. Terus penghuni itu sewanya ke koperasi kayak gitu. Antara penghuni dan koperasi itu punya surat perjanjian kerjasama yang di situ menyebutkan ya lumayan detail juga, secara hukum semuanya juga jelas juga. Memang tidak ada untuk di rumah flat Menteng, kami tidak menggunakan strata title atau pertelaan ya untuk mengurangi biaya juga, tapi surat perjanjian yang kami punya sekarang itu sudah cukup kuat. Rumah flat ini mungkin tidak tinggi menjulang, namun teguh berdiri melawan harga properti yang menjulang tinggi. Sebuah bukti bahwa inovasi dan keadilan ruang bisa lahir dari kolektivitas yang solid. Jika ini bisa mengatasi solusi backlog perumahan di kawasan Menteng, mengapa tidak di daerah lain?